Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kita melanjutkan tafsir ayat-ayat waris dari tafsir As-Sa'di rahimahullah. Di pertemuan pertama telah kita selesaikan permasalahan anak ya. Dan bagaimana As-Sa'di berargumen 2/3 didapatkan dua anak. Yang mana ayatnya itu nas ya, atau menyatakan bahwasanya yang mendapatkan 2/3 itu 3 anak atau lebih. Nah, bagaimana dua anak itu bisa mendapatkan 2/3 ya, sebagaimana telah kita pelajari. Kali ini kita melanjutkan kalam beliau rahimahullah. Wadalatil ayatul karimatu, dan ayat yang mulia ini menunjukkan annahu idza wujida bintu sulbin wahidatun, bahwasanya jika didapati satu anak kandung perempuan, wa bintu ibnin au banatu ibnin, dengan cucu perempuan dari anak laki-laki atau beberapa cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, nanti penyebutannya kita singkat ya, cucu perempuan gitu saja. Ya, tidak kita sebutkan anak laki-laki karena terlalu panjang untuk memudahkan pembahasan ya. Ya, jadi kasusnya apabila ada anak perempuan bersama dengan cucu perempuan, baik satu orang atau lebih, itu maksudnya ya. Ya, maka jika demikian, mereka mendapatkan 2/3 ya. 2/3. Karena sebagaimana telah kita bahas bahwasanya yang dimaksud dengan bintun atau banat itu mencakup anak kandung maupun cucu perempuan ya. Sehingga 2/3 ini bisa didapatkan baik dari satu jenis ya, semisal dua anak perempuan saja, ataukah dari dua jenis yang berbeda ya, semisal anak perempuan dengan cucu perempuan ya. Itu 2/3 itu didapatkan baik satu jenis maupun dua jenis. Nah, sekarang bagaimana jika dari dua jenis? Bagaimana pembagiannya? Apakah dibagi rata atau tidak? Karena kalau satu jenis ini maka dibagi rata. Ya, dibagi rata. Semisal dua anak perempuan ini dari dua anak perempuan kandung ya. Dua orang ini adalah dua anak perempuan kandung, maka dibagi rata, setengah-setengah gitu ya. Begitu pula dua anak ini adalah cucu, maka dibagi rata. Nah, kasusnya sekarang dari jenis yang berbeda. Maka bagaimana pembagiannya? Fa inna li bintis sulbi an-nisfa. Maka sesungguhnya untuk anak kandung ini setengah. Ya, setengah. Jadi tidak dibagi rata. Anak kandung lebih banyak daripada ini. Setengah ini bukan bukan setengah itu ya, setengahnya sulusain ya, bukan setengahnya 2/3, tapi setengah daripada harta ya, setengah daripada harta. Maka satu anak perempuan ini mendapatkan setengah. Kemudian otomatis dan setengah itu mengurangi jatah 2/3 ini. Nah, berarti 2/3 dikurangi setengah daripada harta, maka tersisa berapa ya? Wa yabqa minas sulusain, dan itu yang tersisa itu diperuntukkan untuk cucu ya. Alladaini faradahumullahu, ya, tersisa dari 2/3 yang telah diambil setengah oleh anak perempuan tadi ya. Yang mana 2/3 itu telah difardukan, telah dijatah oleh Allah SWT lil banati au banati libni, untuk anak-anak perempuan ataukah cucu perempuan, as-sudusu, yang tersisa adalah sudus. Ini fa'il daripada ya pokok ya. Maka sulusain ini setelah diambil setengah dari harta, dari keseluruhan harta, maka tersisa sudus. Nah, sudus ini untuk cucu ya. Fayu'to bintali beni, maka dia diberikan kepada cucu perempuan. Au banati libni, atau beberapa cucu perempuan. Jadi baik jumlah mereka satu atau lebih ya, 10 katakanlah, tetap mendapatkan sudus ini ya. Walihada isamma hadas sudusu takmilata sulusain. Oleh karena itu
jatah 1/6 ini dinamakan takmilatus sulusain, penyempurna 2/3. Ya, penyempurna 2/3 dari jatah anak-anak perempuan. Ya, 2 anak perempuan atau lebih. Ya, baik satu jenis atau kedua jenis. Baik. Ya, jadi kan sudus ini ditambah nisfun, ya, maka sama dengan sulusain. Ya, sudus ini tentunya itu ya apa namanya? eh, diperuntukkan untuk orang yang derajatnya di bawah. Insya Allah nanti akan kita ketahui bahwasanya apabila nanti ketemu anak perempuan dengan anak perempuan yang satu derajatnya lebih di bawahnya, ya, atau lebih tidak setara, ya, maka yang lebih rendah itu derajatnya dia yang mendapatkan sudus ini. Baik. Kemudian sudus ini adalah sudus dari harta, ya, sudus dari harta. Sudus ditambah nisfun maka sama dengan sulusain. Kemudian watadulul ayatu ini ya, wa mithlu dzalika bintul ibni, dan yang semisal daripada itu adalah anak cucu perempuan, ya, ma'abanatil ibni allati anzalu minha, allati anzalu minha. Nah, ini sebagaimana kita sebutkan tadi, dan semisal dari kasus yang kita bacakan tadi adalah cucu perempuan ketika bersama dengan cicit, ya, cucu dengan cicit, maka ini beda jenis, ya, cucu lebih tinggi, cicit lebih rendah, ya, maka cucu ini mendapatkan 1/6, sementara cicit bukan 1/6, cucu ini mendapatkan 2,5, ya, mendapatkan setengah, sementara cicit mendapatkan 1/6. Ya, baik cicit ini jumlahnya 1 orang maupun banyak. Ya, jadi kaidahnya, ya, atau dobitnya, anak-anak perempuan kalau dari jenis yang sama, maka ketika 2 orang atau lebih mengambil 2/3 dan dibagi rata. Dan dibagi rata ini kalau derajatnya sama. Kalau derajatnya berbeda, ya, derajatnya berbeda, maka yang lebih tinggi derajatnya itu mengambil setengah dan yang lebih rendah mengambil 1/6, ya. Contohnya tadi anak perempuan dengan cucu, maka anak perempuan setengah, cucu 1/6, cucu dengan cicit, ya, maka apa namanya, cucu setengah, sementara cicit ini 1/6, atau anak perempuan dengan cicit, ya, anak perempuan dengan cicit, maka anak perempuan apa namanya setengah, sedangkan cicit ini hanya 1/6. Tapi intinya yang lebih rendah hanya 1/6, baik satu orang maupun banyak. Kemudian nanti akan dibicarakan bagaimana kalau yang lebih tinggi ini jumlahnya 2 orang, ya, jumlahnya 2 orang. Ini watadulul ayatu annahu matastaghraqal banatu au banatul ibni as-sulusain, dan ayat ini menunjukkan bahwasanya kapan anak perempuan itu telah menghabiskan, atau beberapa cucu itu telah menghabiskan as-sulusain 2/3, ya, annahu yasqutu mandunahunna, bahwa maka ketika demikian gugurlah orang yang di bawah mereka min banatil ibni, dari cucu perempuan, ya, dari cucu-cucu perempuan, cucu atau cicit, ya, cucu atau cicit, ya. Maksudnya ketika dua jenis tadi berkumpul, ya, yang lebih tinggi tadi mengambil 2/3, atau yang lebih tinggi itu jumlahnya 2 orang atau lebih, maka yang lebih rendah itu tidak mendapatkan apa-apa, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kecuali kalau ada muasib, ya, ada laki-laki yang sederajat dengan orang yang lebih rendah tadi, maka dia mendapatkan asoba apabila hartanya tersisa, ya, apabila hartanya tersisa. Jadi intinya kalau tidak ada muasib, kemudian harta sudah diambil oleh orang yang lebih tinggi derajatnya, diambil semuanya 2/3, maka yang lebih rendah tidak mendapatkan apa-apa. Nah,
semisal dua anak dua anak perempuan dengan cicit ya, satu orang atau lebih. Ya, maka harta diambil habis semuanya oleh anak perempuan dan cicit tidak mendapatkan. Atau cucu ya, cicit atau cucu. Pokoknya yang lebih rendah tidak mendapatkan ketika yang di atas itu sudah mengambil 2/3. Alasannya apa? Li'annallaha lam yafrid lahunna illa sulusain. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjatah mereka kecuali 2/3. Waqad tamma, dan ini sudah habis, sudah sempurna. Nah, 2/3 sudah diambil semua oleh yang di atas. Falau lam yaskutna, kalau tidak digugurkan mereka ini, ya, kalau tidak gugur, lazima min dalika an yufrodo, ya, maka konsekuensinya daripada hal itu mereka ini diberikan jatah lahunna untuk mereka asyada minus sulusain, lebih daripada 2/3. Ya, kalau yang lebih bawah itu atau yang derajatnya lebih rendah tetap mendapatkan setelah diambil 2/3 oleh yang di atas, maka ini mengharuskan jatahnya lebih daripada 2/3. Wahwa khilafun nas, ya, maka yang seperti ini menyelisih nasnya, sorry, bahwasanya anak-anak perempuan itu 2/3 ya. Anak-anak perempuan di sini baik yang kandung saja atau yang kandung dengan yang lainnya. Intinya baik satu jenis ataukah dari dua jenis. Wa kullu hadhil ahkamu wa kullu hadhil ahkami, dan semua hukum-hukum ini mujma'un 'alaiha bainal ulama. Ya, ijma, sepakat para ulama akan hukum-hukum tersebut, walillahil hamd. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wadalla qauluhu mimma tarak, dan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu mimma tarak, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh mayit, dalla, yaitu menunjukkan annal warisin, bahwasanya ahli waris yarisuna kullama khallafal mayyitu, mewarisi segala apa-apa yang ditinggalkan oleh mayit, min ikorin, ya, baik berupa ikor, properti, tanah, rumah, ya, wa asas, dan perabotan, wa dhahab, emas, wa fiddah, perak, wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu motor, kemudian mobil, atau apa namanya kitab-kitab, ya, itu juga termasuk harta waris, ya, yaitu harta berharga biasanya. Apa namanya, seorang bapak itu yang dia sebagai seorang ustadz atau ulama itu meninggalkan banyak kitab, maka itu semuanya ahli waris, harus dibagi rata, ya. Harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariat, ya. Hatta diyatu, ya, hingga diat, ya, allati lam tajib illa ba'da mautihi, yang tidak diwajibkan kecuali setelah kematiannya, ya. Semisal apa namanya, mayit ini meninggal karena dibunuh orang, ya, ya, apa namanya, taruhlah tidak sengaja gitu, ya, maka wajib membayar diat, ya. Orang yang membunuh ini wajib membayar diat kepada keluarganya nanti, ya, setelah dia ini meninggal, maka si pembunuh tadi membayar diat. Nah, 100 ekor onta, ya, sebagaimana makruf, atau sengaja kemudian dimaafkan, ya, maka membayar diat. Nah, maka 100 ekor onta ini untuk ahli waris, ya, termasuk harta waris, ya, termasuk harta waris. Wa hatta duyun allati fi timam, ya, begitu pula hutang-hutang yang di apa namanya, tanggungan orang lain, ya, semisal mayit ini pernah dipinjam uangnya dan tidak dikembalikan sampai dia mati, ya, maka harta tersebut adalah hartanya mayit dan diberikan kepada ahli waris. Baik, summa dzakara mirasal abawain. Nah, sekarang kita beranjak ke pembagian harta waris untuk dua orang ibu bapak. Faqala, maka Allah SWT berfirman, wali abawaihi, dan untuk dua bapak, ya, maksudnya dua orang ibu bapak, ai abuhu wa ummuhu, bapak dan ibunya, likulli wahidin minhuma sudusu, maka masing-masing dari keduanya itu mendapatkan 1/6, ya, bapak 1/6, ibu 1/6, itu maksudnya. Mimma taroka ingka nalahu walad, dari apa yang ditinggalkan oleh mayit jika dia mempunyai anak, ya. Anak di sini umum, baik laki-laki perempuan,
eh, kandung atau ke cucu, kemudian satu atau banyak ya. Ai waladu sulbin aw waladu ibnin, baik kandung maupun cucu, ya dzakaron kana au unsa, laki-laki atau perempuan, wahidan au muta'addidan, satu atau lebih ya. Jadi syarat untuk mendapatkan seperenam ini apabila ada syarat masing-masing mereka mendapatkan seperenam ini apabila ada anak ya. Dan anak ini adalah anak yang bisa mewarisi, karena tidak semua anak itu bisa mewarisi ya. Semisal cucu perempuan dari anak perempuan maka tidak mewarisi, sehingga apabila dia ada maka tidak apa namanya eh, tidak berkonsekuensi hukum terhadap warisan bapak dan ibu ini ya. Maka belum terpenuhi syarat intinya gitu ya, untuk mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah SWT ini di dalam ayat. Fa'amal ummu, adapun ibu, fala tazidu ala sudus ma'a ahadin minal aulad. Adapun ya, jadi walad di sini yang dibicarakan adalah walad waris ya, bukan walad yang ghairu waris. Adapun ibu maka tidak akan bertambah dari seperenam dengan adanya satu orang anak ya, dari anak-anak satu orang atau lebih. Ya, ibu ini asalnya mendapatkan sepertiga dengan syarat tidak ada anak atau dua orang saudara ya, baik kandung, sebapak atau seribu. Ya, maka kalau ada salah satu daripada dua jenis orang ini, anak atau saudara, maka ibu ini dua orang saudara ya, maka ibu ini hanya mendapatkan seperenam. Tapi intinya ibu ini ya, bagaimanapun kondisi ahli waris, dia ini tetap mendapatkan harta waris, tidak akan pernah gugur ya. Ya, karena sebagaimana dimaklumi, orang-orang yang tidak pernah gugur, bagaimanapun kondisinya, itu adalah suami istri, kemudian bapak dan ibu, kemudian anak, ya, baik laki-laki atau perempuan. Ini selama-lamanya mendapatkan harta waris. Dan kemudian wa amal abu, fama adzukuri minhum, adapun bapak, ketika bersama dengan anak laki-laki, la yastahiqu asyada minas sudus, tidak berhak mendapatkan lebih daripada seperenam. Fa'inka nalwaladu unsa, tapi kalau anaknya perempuan, au inasan, satu atau lebih, ya perempuan, walamnya muqoba dal fardi syai'un, dan tidak tersisa setelah diambil furud, ya, jatah tertentu oleh yang berhak tentunya, syai'un, sedikit pun, ka'abawa ini, wa benata ini, seperti kasus dua orang ibu bapak, dan dua anak perempuan, yang mana masing-masing daripada dua orang ini seperenam ya. Kemudian wabinta ini ada 2/3 ya, maka 2/3 seperenam sama dengan sepertiga, kemudian ditambah 2/3 sama dengan ya, habis ya, hartanya habis. Nah, ketika itu maka lam yabqa lahu taksib, tidak tersisa bagi bapak ini lahu bapak taksib ya, mengambil asobah, tidak tersisa harta sehingga dia tidak mengambil kecuali hanya seperenam tadi. Wa in baqiya ba'da fardil binti awil banati syai'un, tapi kalau setelah diambil fardu oleh bintun dan banat ya, atau kabanat ya, sesuatu dari harta, akhadal abu as-sudusa fardun, maka bapak mengambil seperenam secara fardu ya, secara fardu maksudnya jatah tertentu, wal baqi taksiban, dan mengambil yang tersisa itu secara taksib asobah ya. Intinya bapak ini ketika ada anak maka mendapatkan seperenam. Nah, kemudian dirinci anaknya ini laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki maka hanya mendapatkan seperenam, tidak ada jatah yang lainnya. Tapi kalau anaknya perempuan dan harta setelah diambil oleh anak perempuan atau ahli waris yang lainnya, katakanlah ada ya, maka selain mendapatkan seperenam, bapak ini mendapatkan sisa daripada apa yang diambil oleh ashabul furud itu maksudnya. Tapi wal baqi taksiban li'annana alhaqna al-furudha bi ahliha, karena kita telah memberikan al-furud jatah tertentu kepada yang berhak. Fama baqiya fali aula rajulin dzakarin,
Maka yang tersisa itu, maka apa-apa yang tersisa itu untuk laki-laki yang terdekat. Wahwa yaitu bapak ini aula minal akhi wal ammi wa ghairihima. Dia ini aula akrob, ya lebih dekat kepada mayit daripada saudara ataukah paman. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, anak-anaknya saudara ataukah anak-anaknya paman, ya. Kemudian fa'ilam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Kalau tidak tersisa untuk bapak, kalau tidak ada walad, ya, tidak ada anak, sementara yang mewarisi hanyalah dua orang ibu bapak, fali ummihi sulus, maka ibunya mendapatkan sepertiga, ya, karena tidak ada penghalang untuk mendapatkan sepertiga. Nah, kemudian sisanya bagaimana? Sisa daripada sepertiga itu yang telah diambil oleh ibu, wal baqi lil ab, takdirnya seperti itu. Maka yang tersisa dari sepertiga itu, yaitu 2/3, adalah untuk bapak, ya. Kenapa demikian? Li'annahu adhafal mal ilal abi wal ummi. Karena Allah SWT mengidhofahkan, menyandarkan harta itu untuk bapak dan ibu, yaitu wawarithahu, ya, dan harta itu diwarisi abawahu, dua orang ibu bapak ini kan disandarkan, ya. Disandarkan. Harta itu diambil oleh dua orang ibu bapak. Nah, di sini ibu sudah mendapatkan 2/3. Lah bapak apa? Yaitu supaya menyepakati dengan ibarah ataukah firman Allah SWT sebelumnya, ya. Maka maksudnya setelah diambil sepertiga ini, yang tersisa adalah untuk bapak. Itu maksudnya. Li'annahu adhafal mala ilal abi wal ummi idhofatan wahidah, ya. Dengan satu idhofah, wa warisahu abawahu, ya. Summa qudira nasibul kemudian nasib atau jatah ibu ini telah ditentukan. Padahal dzalika ala annal baqi lil abi, maka menunjukkan bahwasanya yang tersisa itu adalah untuk bapak. Kemudian wa ulima min dzalika annal aba, dan diketahui daripada ayat itu bahwasanya bapak ini ma'a adamil aulad, ketika tidak ada anak-anak, la fardhu lahu, maka tidak mendapatkan fardu, tidak mendapatkan jatah tertentu, ya, karena syaratnya apabila ada anak, ya. Karena mendapatkan fardu itu yaitu 1/6 apabila ada anak, baik laki-laki maupun perempuan. Bal yarithu ta'siban al-mala kullahu. Akan tapi meskipun dia tidak mengambil fardu, bukan berarti tidak mendapatkan apa-apa. Ya, sebagaimana kita jelaskan itu bahwasanya bapak itu bagaimanapun kondisinya dia tetap mendapatkan jatah, ya. Baik ada anak ataukah tidak ada anak. Nah, ketika ada anak mendapatkan fardu yaitu 1/6, ya, baik dengan sisa ataukah tidak dengan sisa. Nah, sekarang kondisinya tidak ada anak, maka dia mewarisi secara taksib, ya, secara asoba, ya. Semisal mayit mati dan meninggalkan bapak saja, maka bapak mendapatkan taksib, ya, atau seluruh harta, atau hanya meninggalkan bapak dan nenek, ya, bapak dan nenek dari pihak ibu, ya, atau ibunya ibu, maka nenek ini mendapatkan 1/6, sisanya untuk bapak. Ini al-mala kullahu au ma'abqatil furud, atau apa yang tersisa dari yang diambil oleh pemilik jatah tertentu, ya, maka diambil oleh bapak secara taksib. Lakin lau wujida ma'al abawaini ahadu zaujain, ya, akan tapi kalau didapati ada bersama dua orang ibu bapak itu salah satu daripada dua pasangan pasutri, ya, entah istri ataukah suami, wa yu'abbaru anhuma bil umariyataini, yang mana kasus tersebut dinamakan dengan umariyah, ya. Jadi kasus umariyah itu apabila ada istri dengan dua orang ibu bapak, ya, atau suami dengan dua orang ibu bapak.
Maka fa inna zauj awi zauja, maka sesungguhnya untuk suami ataukah istri ya'khudhu fardahu, mereka mengambil furud mereka, jatah tertentu mereka, ya. Untuk zauj setengah, untuk zauja seperempat, ya, karena di sini tidak ada walad, ya. Summa ta'khudul sulusal baqi wal ab al baqi, ya. Summa ta'khudul sulusal baqi wal abu al baqiyah. Kemudian ibu mengambil sepertiga sisa dan bapak mengambil sisanya, ya, sisa dari semuanya. Insya Allah akan kita bahas, ya, kasus Umayyah ini karena waktunya tidak mencukupi. Ya, demikian yang bisa kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Wallahu taala a'lam bishawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.